Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Selamat hari Natal bagi kita. Kiranya damai Tuhan melimpah atas kita semuanya. Video kali ini saudara, saya membagikan bagi kita video cuplikan yang sangat luar biasa, khususnya di momen Natal dan menjelang tahun baru ini. Bagaimana saudara di Quran diajarkan bahwa Yesus adalah Al-Masih. Yesus adalah juru selamat. Dan jelas kita tahu bahwa di Alkitab juru selamat hanya ada satu, yaitu Yahweh, yaitu Elohim, yaitu Allah Israel yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu adalah Al-Masih itu sendiri. Siapakah dia Al-Masih? Al-Masih adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, tanpa berlama-lama, kita simak langsung saja cuplikan ini. Kalau Anda melihat Al-Quran, pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa. Ya, pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa. Anda melihat Al-Quran, pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa. Ya, pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa. Walaupun kita memang tidak tahu apa yang dimaksud Al-Quran dengan Al-Masih. Kenapa? Tapi menyebut Yesus Isa sebagai Al-Masih itu lompatan teologis yang tidak dibayangkan. Ya, Anda harus paham bahwa sebutan Al-Masih terhadap Isa, terhadap Yesus itu sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi. Ya, dan Al-Quran membela dengan mengatakan betul, tidak ada keraguan bahwa Isa, Yesus itu adalah Al-Masih. Walaupun kita tidak tahu, karena Al-Quran tidak menyebutkan apa yang dimaksud oleh Al-Masih dalam Al-Quran. Al-Quran juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, sesuatu yang juga digunakan oleh orang-orang Kristen. Logos itu adalah tema sentral tentang Yesus. Dan itu digunakan secara utuh di Al-Quran, menyebut Isa sebagai kalimatullah. Bahkan pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu bahkan sebelum Yesus lahir. Ya, Anda tahu kalau kita belajar tentang sejarah hubungan Kristen dan Yahudi, bahwa Maryam, ya, Mary itu adalah seorang yang tertuduh di kalangan orang-orang Yahudi sebagai seorang perempuan yang tidak suci. Ya, karena dia punya anak tanpa suami, kira-kira. Nah, Al-Quran juga merekam itu, menyebut tuduhan tuduhan orang-orang Yahudi itu sebagai sesuatu yang buhtan, yang luar biasa kejam. Ya, dan Quran itu mengafirmasi bahwa Maryam itu adalah seorang yang suci, yang dipilih oleh Allah. Di Al-Quran disebutkan di antara Nisaul Alamin, dia adalah orang terbaik dari seluruh perempuan di alam raya. Itu luar biasa pembelaan Al-Quran. Ya. Nah, karena itu kalau kita melihat aspek-aspek seperti ini, kita akan mengetahui bahwa hubungan Islam Kristen itu seharusnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kalau kita melihat bahwa kedua kitab suci ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendorong kehidupan yang harmonis. Memang Al-Quran itu memberikan penekanan tertentu karena dia mengajukan satu argumen teologis yang berbeda. Dan karena itu kita melihat beberapa ayat Al-Quran itu tidak diragukan, memang bersifat polemik, ya. Karena Al-Quran memperkenalkan satu bentuk konsep ketuhanan yang berbeda dengan Alkitab. Dan itu sesuatu yang harus kita terima apa adanya. Karena tidak akan ada agama baru tanpa ada unsur-unsur reformasi. Agama baru itu muncul karena ada bagian-bagian yang dianggap tidak memuaskan. Jadi ada unsur disappointment. Dan karena itu diperkenalkan konsep-konsep yang dianggapnya lebih murni. Jadi
ada aspek pemurnian, tapi pada saat yang sama Al-Quran itu mengafirmasi elemen-elemen sentral dalam tradisi Kristen. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikannya. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana profesor ini mengatakan bahwa Quran pun membela ataupun membenarkan bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Juru Selamat ataupun Juru Selamat dunia. Dan Yesus adalah kalimatullah, artinya Yesus adalah firman Allah yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Dan bahkan Bunda Maria adalah manusia yang suci. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat video ini, biarlah kita orang-orang Kristen di hari Natal ini semakin berbahagia, semakin bersuka cita, karena ternyata kita diberi anugerah untuk beroleh hidup yang kekal. Maria sebagai perawan yang suci, yang mana kita tahu tidak mungkin seorang Maria punya anak sedangkan dia masih perawan. Saudara, tapi karena kasih karunia Tuhan, maka Maria beroleh seorang anak, yaitu Yesus, tanpa ada persetubuhan, tetapi dia beroleh kasih karunia. Begitu juga dengan kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Mari bersyukur karena kita beroleh kasih karunia-Nya, sehingga kita yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Itulah karunia Allah, itulah pemberian Allah yang diberikan kepada umat manusia dengan cuma-cuma. Kiranya di hari Natal yang berbahagia ini kita diberkati. God bless you. Shalom.